Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Novita Widianingrum dengan NIM 329, Zafarina Harin Widiawati dengan NIM 346, Rizca Yudhialani dengan NIM 348, dan Ajeng Nova Eriani dengan NIM 354. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Satu, sistem ekskresi ginjal. Ginjal manusia bisa dibilang sebagai organ utama sistem ekskresi. Fungsi organ ginjal adalah mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Ginjal kita setiap hari memfiltrasi hampir 200 liter darah dan memproduksi sekitar 2 liter urin setiap hari. Selanjutnya, bagian-bagian ginjal. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Yang pertama, kulit ginjal. Bagian ginjal biasa disebut korteks renalis berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua, sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal. Biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Yang ketiga, rongga ginjal, bagian paling dalam, biasa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan sel-sel darah hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Selanjutnya, gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, gagal ginjal. Merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Yang kedua, radang ginjal atau nefritis. Seringkali disebabkan oleh gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Kondisi ini dapat terjadi pada area di dalam ginjal, seperti glomerulus, tubulus, atau jaringan interstitial renal. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan ginjal. Dengan cara mengatur pola makan, makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang ditanam dengan tanpa pupuk kimia. Selanjutnya, aktif bergerak. Ginjal bias dijaga dengan cara sangat gampang, yakni dengan beraktivitas fisik. Anda harus aktif, selalu bergerak, dan jangan bermalas-malasan. Dengan cara menjauhi minuman alkohol dan menghindari rokok. Selanjutnya, selalu teratur dengan minum air putih. Minumlah air putih setiap harinya 6-8 gelas. Yang kedua, sistem ekskresi kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh.
Kulit termasuk sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa, yaitu cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Selain sebagai sistem ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya, saya persilakan kepada Zafarina Harin Widiawati. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. 1. Epidermis atau kulit ari merupakan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Kulit ari terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malbiji. Yang kedua, dermis atau kulit jangat merupakan lapisan kulit kedua. Pada lapisan dermis, terdapat beberapa lapisan seperti pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, serta kumpulan syaraf. Kelenjar keringat berbentuk sederhana berupa pipa memanjang dari lapisan malbiji, masuk ke dalam bagian dermis, pangkal kelenjar menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah serta serabut saraf simpatik. Dari kapiler darah ini, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit. Yang terakhir yaitu jaringan ikat bawah kulit. Bagian ini terdapat banyak lapisan lemak yang berfungsi melindungi tubuh dari benturan, menahan panas, dan sumber energi cadangan. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekskresi kulit. Seperti halnya sistem ekskresi yang lain, kulit juga bisa mengalami gangguan dan kelainan sebagai berikut. 1. Kusam, merupakan gangguan kulit akibat paparan sinar matahari langsung. Yang kedua, jerawat, merupakan gangguan pertama yang paling banyak muncul yang disebabkan oleh aktivitas kelenjar lemak yang berlebih. Adanya gangguan pada proses pengelupasan kulit, serta adanya bakteri di permukaan kulit. Yang ketiga yaitu eksim. Eksim atau yang biasa disebut dengan dermatitis merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh alergi, stres bawaan, ataupun kontak dengan penyebab iritasi. Yang keempat yaitu panu dan kurap. Panu merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh jamur yang dipicu oleh tingkat kelembaban. Gejala yang tampak pada gangguan kulit ini antara lain yaitu berupa kulit bersisik, berwarna putih untuk panu, dan kemerahan untuk kurap. Yang kelima yaitu kusta. Kelainan kulit ini muncul dengan ditandai gejala berupa benjolan-benjolan kecil berwarna merah muda atau ungu pada kulit. Benjolan ini dapat menyebar secara berkelompok hingga ke area sekitar mata dan hidung, serta dapat menyebabkan pendarahan. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan kulit. 1. Konsumsi buah dan sayuran segar. Pada buah dan sayuran segar memiliki peranan khusus dalam menyehatkan kulit. Yang kedua, dengan meminum air putih. Air putih membuat kulit menjadi sehat. Jika ingin menjaga kesehatan kulit, maka harus mengonsumsi air putih yang cukup. Para ahli kesehatan menyarankan mengonsumsi air putih minimal 1,5 liter per hari. Bila ingin menjaga kesehatan kulit Anda, maka harus memperhatikan waktu istirahat, agar kulit Anda akan menjadi sehat dan tidak kering. Untuk istirahat, gunakanlah waktu ideal yaitu sekitar 8 jam. Selanjutnya, sistem ekskresi paru-paru. Dalam sistem ekskresi paru-paru, berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air atau H2O. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, fungsi paru-paru ialah menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Gangguan pada paru-paru. Yang pertama yaitu asma atau sesak nafas, yang biasa disebabkan oleh alergi terhadap benda-benda asing yang masuk ke hidung.
Yang kedua, kanker paru-paru, disebabkan oleh kebiasaan merokok atau terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Yang ketiga yaitu emifisema, penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernafasan menyempit. Yang keempat, pneumonia, infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru menjadi meradang dan bengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab pada kondisi ini paru-paru dipenuhi oleh cairan atau nanah. Yang kelima, tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem syaraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Yang keenam, bronkitis. Peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu yang paling sering adalah infeksi virus. Virus bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang ditularkannya. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan paru-paru. Yang pertama, berhenti merokok. Karena merokok memiliki kandungan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, menjaga kebersihan udara. Bila udara sekitar kita bersih, akan menjaga kesehatan paru-paru juga. Selanjutnya, pengertian hati dan gangguannya. Hati atau liver merupakan organ terbesar yang dimiliki manusia. Organ ini terletak di bagian kanan atas perut dan terlindung oleh tulang rusuk serta diafragma. Fungsi hati sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menetralisir racun, menghasilkan protein, hingga membantu proses pembekuan darah. Selain itu, hati juga berperan sebagai organ yang memproduksi empedu untuk proses pencernaan. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian hati yang dapat dilihat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Mbak Rizka, saya persilahkan. Selanjutnya adalah gejala gangguan hati. Sebagian besar, gangguan hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala biasanya baru muncul ketika gangguan hati sudah memasuki tahap lanjut atau bahkan saat kondisi hati sudah rusak parah. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati, di antaranya yang pertama adalah warna kulit dan mata menjadi kuning, kulit terasa gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan hilang, kaki dan pergelangan kaki bengkak. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami gejala tersebut, terutama jika gejala yang dirasakan tidak hilang selama berhari-hari. Jika diabaikan, gangguan hati dapat menjadi semakin parah dan penanganan semakin sulit dilakukan. Penyebab umum dan faktor risiko gangguan hati. Gangguan hati dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu infeksi virus hepatitis, seperti virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang kedua adalah penularan virus hepatitis B dan C dari ibu yang menderita infeksi kedua virus tersebut kepada janin. Yang ketiga adalah kelainan genetik. Yang keempat adalah kanker. Yang kelima, penimbunan lemak atau perlambatan hati. Dan yang keenam adalah gangguan sistem imun. Gangguan hati juga dapat dipicu oleh penyakit, lingkungan, dan pola hidup tidak sehat. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita gangguan hati. Yang pertama adalah menggunakan jarum suntik untuk narkoba secara bergantian, melakukan hubungan seks tanpa pengaman atau sering berganti pasangan, menggunakan jarum tindih atau jarum tato yang tidak steril, melakukan kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh penderita hepatitis, mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan, memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol,
mengonsumsi suplemen atau obat herbal seperti pegangan dan daun kemikir dalam dosis tinggi, mengalami obesitas, dan menderita diabetes tipe 2. Jenis-jenis gangguan pada hati. Berbagai macam kondisi dan penyakit dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Jenis-jenis gangguan hati tersebut meliputi yang pertama adalah penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning. Padahal, kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkatan bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Yang kedua adalah kolestasis. Kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan hati guna membantu proses pencernaan. Aliran empedu yang terhambat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Yang ketiga adalah sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Yang keempat adalah hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertular hepatitis A. Hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan, atau yang terbuka. Ibu hamil yang menderita hepatitis B juga dapat menularkannya ke janin di dalam kandungan. Hati yang terinfeksi hepatitis B akan mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika tidak ditangani secepatnya. Yang keenam adalah hepatitis C. Jenis disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C yang bersifat kronis mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Yang ketujuh adalah perlemakan hati atau fatty liver. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit ini ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan dalam hati. Akibatnya, hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut permanen. Pada kondisi kronis, hati berisiko mengalami sirosis dan memicu gagal hati. Perlemakan hati bisa dipicu oleh konsumsi minuman keras atau sebab lain, seperti diabetes dan obesitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ajeng. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 8, kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati. Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas, gangguan hati juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin atau racun, dan kelainan genetik. Pengobatan gangguan hati bergantung pada jenis penyakitnya. Beberapa gangguan hati dapat diatasi dengan mengubah gaya hidup, seperti berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, menurunkan berat badan, serta menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Konsumsi obat antivirus diperlukan jika gangguan hati disebabkan oleh infeksi virus. Namun, jika sudah mengalami sirosis, hati yang rusak tidak dapat disembuhkan. Upaya pengobatan tetap bisa dilakukan dengan memantau perjalanan penyakit dan menekan risiko komplikasi. Pengobatan untuk penderita gagal hati kronis dilakukan dengan operasi untuk menyelamatkan bagian hati yang masih berfungsi. Jika upaya ini ternyata tidak memungkinkan, diperlukan transplantasi hati untuk menyelamatkan nyawa penderita. Gangguan hati bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, hindari kontak langsung dengan darah maupun cairan tubuh penderita hepatitis. Pastikan juga Anda dan keluarga mendapatkan vaksinasi hepatitis sebagai langkah efektif mencegah penyakit ini.
Cara menjaga kesehatan hati. Yang pertama, mengonsumsi sayuran. Ada beberapa sayuran yang tepat untuk menjaga kesehatan hati, seperti bawang dan brokoli. Yang kedua, dengan meminum air lemon untuk membantu proses detoksifasi hati. Yang ketiga, tidak mengonsumsi alkohol. Agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia terbagi menjadi 3. 1. Ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Terdapat 4 organ yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis, dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. 2. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang, mari kita melihat dalam mengenai ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi, terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan, molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga, hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal. Akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus, sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder
yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino. Menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Augmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih. Baik, video selengkapnya bisa dilihat di PPT. Terima kasih. Maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.